Hola, back again with me, Gaby Sri Kandi. Guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Aku kembali lagi nih ya dengan mau membawakan cerita-cerita horor yang udah kalian kirimin ke aku ya. Jadi aku pilih beberapa. Nah, kalau kalian nih punya cerita horor juga, pengalaman horor, boleh berkaitan dengan K-pop, boleh enggak, kalian bisa share aja cerita kalian di bawah dan nanti aku akan pilih dan aku akan bacain di part selanjutnya. Oke? Nah, sebelum aku lanjut ke cerita, seperti biasa aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Nah guys, sebelum aku lanjut juga, aku mau ngasih tau kalau misalnya hari ini aku kaosnya samaan sama Jaemin yang ini. Nah, kalian kalau yang mau juga kalian bisa beli di sini. Oke? Oke, ini cerita pertama dari Nokta. Dia bilang, aku pernah sih kak dulu waktu kecil pas masih TK gitu. Waktu malam-malam aku kebelet ke kamar mandi dan minta anterin sama ayah aku. Mana pas itu tuh kamar mandinya di luar rumah, jadi lumayan jauh dan deket banget sama kebun pisang, mangga dan pohon gede lainnya gitu kak. Kebetulan banget nih ayahku tuh nunggunya agak jauh dari kamar mandinya, jadi kamar mandinya tuh di luar gitu guys. Kan sendirian tuh, jadinya aku di sana tuh tengah malam tiba-tiba di depan, oh god, di depan aku berdiri deket banget itu ada Mbak Kunti. Wajahnya hampir mirip sama ibu aku, tapi versi yang pucet banget. Rambutnya lurus, pakai baju merah, dressnya lusuh gitu. Ya aku heran dong, kukira tuh ibu aku, tapi kok dia ketawa sambil ambil rambut dia yang panjang, lalu rambutnya itu dia tamparin ke muka aku. Goodness, sumpah sih ini. Mana waktu namparin rambutnya tuh wajahnya berubah, nggak kayak ibu aku lagi, tapi udah hancur banget mukanya, darahnya di mana-mana. Di situ aku nangis dan teriak ketakutan. Pulang-pulang muka aku ada bekas kayak cakaran gitu di pipi. Sumpah sih pengalamannya nggak bisa terlupakan. What? Ini asli, ini baru cerita pertama udah horor banget. Kayak dia ngeliat, karena aku di cerita sebelumnya aku pernah ceritain kalau misalnya Ayu itu ngeliat sosok kayak Kunti gitu yang mirip sama mukanya dia. Kali ini tuh malah mirip sama muka ibunya dan dressnya merah guys. Karena I ever heard before kalau misalnya kuntilanak tuh juga warnanya macam-macam gitu. Mungkin ini salah satu yang kuntilanak merah. Oh my god, waduh gokil sih. Oke, cerita kedua dari Dwi. Ini gak ada hubungannya sama K-pop sih, gak apa-apa. Tapi aku pernah dulu waktu aku aku umur 5 tahun, aku masuk rumah sakit. Nah, malam itu aku kebangun sekitar jam 1, jam 2 gitu. Lampu di kamar itu dimatiin sebenarnya, tapi lampu yang di lorong itu enggak. Jadi lampu lorong kamar rumah sakitnya itu tetap nyala. Terus tiba-tiba ada cewek pakai kerudung ngintip di kaca pintu. Tapi pas kakak iparnya mama ngecek keluar, nggak ada siapa-siapa. Jadi dia lihat kayak di kaca tuh ada yang ngintip gitu kayak pakai kerudung. Kamar aku juga adanya tuh di ujung gitu. Terus nggak lama ada yang ngintip lagi, tapi laki-laki. Dicek lagi tetap nggak ada siapa-siapa. Kalau misalnya lari kan pasti bakal cepet banget dan ada suaranya ya. Soalnya kamar aku tuh di ujung banget. Jadi yang ngintip siapa? Oh my god. Kalian pernah juga gak sih guys kayak punya pengalaman di rumah sakit kayak yang serem-serem gitu? Kalau pernah, coba share cerita kalian tentang pengalaman yang serem di rumah sakit. Komen aja di bawah. Oke, lanjut lagi. Ini namanya Nadita. Dia bilang, jadi waktu itu sekolah aku lagi di kampung Inggris gitu. Jadi dia lagi di kampung Inggris yang ada di Jawa Timur. Nah, aku waktu itu lagi istirahat setelah belajar bahasa Inggris. Aku sama ke-7 temenku tuh jajan gitu kan. Jadi dia rame-rame nih sama temennya. Nah, kalau aku lagi duduk di cafe gitu sama 3 teman aku. Nah, 2 teman aku yang lain tuh lagi beli es cincau gitu. Nah, yang 2-nya lagi beli roti. Jadi kayak misah-misah gitu.
aku tuh cuman beli es teh manis sambil duduk di cafe itu. Terus tiba-tiba temenku yang abis beli es cincau itu datang ke aku, terus tanya, itu apa? Terus dia jawab es cincau. Aku tanya lagi berapa harganya. Terus temen aku tiba-tiba ngegas gitu, kata dia, lu udah gua kasih tahu juga, nanya mulu beli enggak. Jahat ya temennya. Ya aku kaget dong, kok dia ngegas banget. Terus aku jawab, apaan sih, gue juga baru nanya gitu. Terus temennya bingung, dia bilang, tadi kan lu kan di samping gue, terus nanya itu harganya berapa. Ya gue jawab aja, dari tadi gue di sini kok sama teman yang lain, nggak kemana-mana. Terus temanku yang satu lagi jawab, iya dia dari tadi di sini sama gue, nggak kemana-mana. Terus teman aku yang beli es cincau itu kaget dong, terus bilang, jangan bercanda. Aku jawab, enggak bercanda sama sekali. Dia kayak bengong gitu. Terus yang tadi di pinggir gue sama nanya-nanya ke gue tuh siapa, katanya dia sambil panik gitu. Aku juga ikutan panik dan akhirnya aku balik ke camp. Kita bareng-bareng di satu kamar, padahal siang-siang, tapi tetap aja masih takut buat balik ke kamar masing-masing. Jadi dia nggak tahu itu, dia ngeliat siapa yang nanya. Kalian pernah juga gitu gak sih guys? Kayak kalian ngobrol tapi kalian gak tahu itu ngobrol sama siapa. Ih. Jadi ini ceritanya dari Zara. Dia bilang, jadi nih Kak, aku ngalamin aku ini suka nonton film horor kalau siang-siang sama kakak aku. Di hari itu aku ngeliat film kayak tentang bayi hantu gitu. Aku kan takut banget tuh yang namanya film horor. Habis filmnya selesai, ada yang manggil aku dari samping gitu. Manggilnya keras banget sampai aku bilang, apaan sih, nggak bisa pelan-pelan apa? Ini doyan horor tapi agak penakut ya bun. Nggak bisa pelan-pelan apa? Kan yang di samping aku tuh kan kakak aku. Terus kakakku bilang, apaan sih dek, teriak-teriak nggak jelas. Terus aku bilang, ya kamu sih manggilnya keras banget gitu. Terus kakakku bilang, ih GR banget, siapa juga yang manggil-manggil. Habis kejadian itu pengumuman ada orang meninggal gitu di masjid deket rumah. Jadi kayak ada pengumuman gitu kan, kalau ada yang meninggal kan diumumin di masjid. Pengumuman yang meninggal di masjid itu adalah bayi. Jadi dia keinget film yang barusan dia tonton, karena film yang dia tonton juga yang meninggal tuh bayi gitu. Aku merinding karena yang meninggal adik bayi dan membuat aku jadi keinget film itu. Abis itu banyak yang nanya ke orang tuanya, kok bisa meninggal, kenapa? Dan setelah diceritain, orang tuanya tiba-tiba bilang, tapi aku senang kalau dia nggak ada. Lah, terus orang itu ketawa kenceng banget sampai para tetangga datang ke rumah budeku yang rumahnya tuh di sebelah aku, kayak cuman semeter doang gitu. Itu posisinya tuh orangnya lagi ke rumah budeku. Ternyata habis dipanggilin suaminya, dia kesurupan. Terus itu membuat aku jadi ingat alur cerita film yang aku lihat benar-benar sama persis. Oh my god, oh gue ngerti. Jadi ternyata si ibu-ibu yang bilang aku senang kalau misalnya anaknya meninggal itu tuh dia kesurupan guys. Dan ceritanya tuh benar-benar sama film yang barusan dia tonton. Makanya dia kayak merinding banget gitu. Kalian juga pernah gitu gak sih? Kayak ngerasa ini tuh sama ceritanya sama film yang aku pernah tonton gitu, tapi terjadi di kejadian nyata, real gitu. Pernah gak guys? Lanjut lagi nih cerita dari Selviana. Dia bilang kayak gini. Dia pernah waktu itu jam 4 pagi di ruang tamu. Dia tuh cuman sama kakaknya. Nah terus mereka tuh sibuk masing-masing gitu kan. Terus aku denger ada yang ketok pintu, tapi cuman aku denger aja. Terus AC ruang tamu tiba-tiba mati. Dan akhirnya kakak aku suruh aku buat buka jendela karena AC-nya mati kan. Dan akhirnya buka jendela. Tapi tiba-tiba pas lagi enak-enak dengerin lagu K-pop, aku lihat ke jendela. Soalnya aku ngerasa kayak ada yang lewat. Terus aku lihat sekali lagi ke jendela dan bener ada orang lewat, tapi jalannya lambat banget. Akhirnya aku lihat ke jendela dan bener, oh my god. Dan orang itu tuh nggak ada. Aku gak berani bilang ke kakak aku, dan terus aku berdoa aja di dalam hati. Dan AC-nya tiba-tiba nyala lagi. Aku ngerasa tenang. Akhirnya aku tutup jendelanya dan aku ngerasa bingung banget itu tuh siapa. Kayak sepagi itu orangnya jalannya
pelan banget, gue nggak ngerti. Karena gue juga dulu pernah dengar cerita dari teman gue, jadi dia itu emang kayak sering lah beberapa kali tuh melihat hal-hal kayak gitu kan. Someday dia pergilah nih, pagi-pagi buta banget. Dia niatnya kayak mau jogging gitu. Dia pergi sekitar jam 4-an gitu lah. Emang bener-bener pagi banget sebelum dia berangkat kerja. Pas dia pergi mau jogging, dia ngeliat ada cewek yang putih banget, pucat, tapi tuh jalannya melayang gitu. Dia bilang kayak, kenapa ya si mbak ini tuh kok kakinya kayak balerina yang bener-bener gini gitu loh, nggak napak gitu. Terus dia jalan aja gitu, terus ngeliat si mbaknya kok pucat banget, kayak putih banget gitu. Pas udah jalan terus dia kayak baru sadar gitu, kok tapi mbaknya kakinya kok bisa nggak napak gitu ya, kayak balerina. Dia tuh masih mikirnya tuh kok kayak balerina gitu. Pas dia balik lagi si mbaknya udah nggak ada. Ya gue juga gak ngerti ya dia dilihat siapa ya. Yang jelas abis itu temen gue udah langsung jalan aja, udah cabut. Tapi gitu ya, di pikiran dia tuh waktu pertama kali dia mikirnya gak ke yang macam-macam. Dia mikirnya, wah si mbaknya kok kakinya bisa kayak balerina ya gitu. Ya udah deh, gue gak ngerti lagi deh guys. Ya, pokoknya gitu deh. Pernahkah anda bertemu mbak-mbak balerina juga guys? Kalau pernah, kalian bisa komen di bawah. Dan buat kalian yang mau share cerita serem lainnya, kalian bisa share di bawah. Aku akan bawain cerita horor lainnya dari para idol juga di part selanjutnya. Yang jelas makasih banyak udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video. Terima kasih banyak, thank you for watching and bye bye. Mbak balerina gak tuh?